Tim nasional, Timnas, sepak bola Indonesia dan China akan mati-matian dalam pertandingan malam nanti. Garuda dan The Dragon memperebutkan asa untuk tampil di Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia lebih diuntungkan karena berstatus tuan rumah. Stadion Gelora Bung Karno bisa dikatakan keramat bagi tim tamu pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia kali ini. Arab Saudi dan Bahrain mampu dilumat di SUGBK. Sementara Australia dipaksa imbang tanpa gol. Hanya hegemoni Jepang yang mampu membuat SUGBK terdiam dengan kemenangan telak lawan sang Garuda. Apakah kali ini China akan menjadi korban keangkeran Gelora Bung Karno selanjutnya? Optimisme mencuat di kalangan para pendukung, namun tetap was-was karena tragedi kecolongan pada pertemuan pertama di China. Kondisinya sama, waktu itu timnas Indonesia dijagokan menang melawan China. Namun, hasil berkata lain. Pasukan China mampu menang 2-1 lewat gol serangan balik cepat prediksi strategi. Formasi awal Patrick Kluivert diperkirakan masih sama, mengandalkan 2 gelandang dan 2 sayap untuk support 3 penyerang dalam mendobrak pertahanan lawan. Lini belakang akan diisi 3 fullback untuk mengawal pertahanan. Jika bercermin pada pertandingan di leg pertama, Indonesia kecolongan di lini tengah sehingga China bisa melakukan direct long pass langsung ke jantung pertahanan memanfaatkan garis pertahanan yang tinggi saat Indonesia melakukan penyerangan. Memang saat itu timnas Indonesia bermain dengan pemain pelapis sehingga dianggap kurang optimal dan menyia-nyiakan peluang. Namun kali ini situasi berbeda, Indonesia akan turun full squad dan juga pastinya akan habis-habisan sejak awal pertandingan. Mungkin saja Indonesia akan tampil menyerang sejak awal, ide strategi yang pas dengan filosofi Kluivert yang mengandalkan total football. Kali ini lini tengah akan tetap krusial. Pasalnya, umpan-umpan langsung China yang membahayakan gawang timnas pada pertandingan pertama berasal dari zona tersebut. Joey Pelupesi bisa menjadi game changer pada pertandingan kali ini. Sebab bisa menjaga kedalaman lini tengah dan membantu pertahanan, ia mampu menjaga ritme dan tempo permainan. Pria Nyong Ambon ini bermain tenang dan rapi saat debut melawan Bahrain. Statistik berbicara, Pelupesi bermain 90 menit dengan melakukan 34 umpan akurat dari total 40 umpan yang ia lesakkan, membabat abis lawan saat duel. 2 kali menang dalam 2 kali duel di udara dan 2 kali menang dalam 2 ground duels. Lini tengah Bahrain tak berkutik saat itu. Pelupesi ada di mana-mana dan membayangi pergerakan lawan di lini tengah. Kehadiran Pelupesi meringankan Tom Haye yang bisa fokus berkreasi di lini tengah tanpa harus bekerja keras untuk bertahan. Selain itu, lini pertahanan Garuda lebih lengkap dan komplit serta memiliki kedalaman yang baik. Artinya baik starting line up maupun pengganti memiliki kualitas sepadan. Ada Jay Izes, Rizky Ridho, Jordi Amat, Miss Hilges, hingga Justin Hubner ada di dalam daftar skuad bek timnas Indonesia. Kejutan timnas Indonesia bisa saja datang dari lini belakang, terutama jika Rizky Ridho dimainkan. Pasalnya bek asal Persija Jakarta itu kerap kali turut menyalurkan bola dari lini tengah sehingga Indonesia bisa menang jumlah di lini tengah. Selain itu postur bek Indonesia yang tinggi bisa menjadi tembok yang menghalangi umpan lambung China yang juga cukup membuat kerepotan lini belakang lawan. Lini pertahanan juga akan mendapat bantuan dari sayap yang versatil dalam menyerang dan bertahan. Ada Kelvin Verdong dan Kevin Dix yang tegas menjaga zona sayap, sehingga pertahanan ketika diserang bisa memiliki 5 pemain plus Pelupesi dan Tom Haye yang menjaga tembakan langsung dari luar kotak penalti. Kelvin Verdong dan Kevin Dix tampaknya akan bekerja keras memborbardir pertahanan lawan lewat kecepatan dan sesekali tendangan jarak jauh sebagai variasi serangan. Bomber di lini depan timnas akan dipimpin oleh pemain muda Ole Romeni yang sejauh ini dalam 2 pertandingan selalu mencetak gol. Kegacorannya pun diharapkan dapat terulang kali ini. Ole Romeni mungkin akan berduet dengan Egy